Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam channel ini, channel Langsung Terus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman yang menjadi evangelium pada hari perayaan kedua kebangkitan Yesus Kristus tahun 2023, yakni tanggal 10 April yang akan datang ini. Dan untuk perenungan kita, marilah kita persiapkan diri kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam menyambut firman yang akan disampaikan kepada kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, buka pikiran kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dapat memimpin hal-hal yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 24 sampai 26. Marilah kita baca apa yang dituliskan oleh Lukas di sana dalam pengalaman para murid di Yerusalem. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah orang yang mendengarkan, memahami dan menghayati serta mengamalkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus masih kita rayakan 2 hari berturut-turut. Karena peristiwa itu begitu penting tempatnya dalam keimanan kita, dalam hidup keagamaan kita. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, semua pemberitaan umat Kristiani tentang Yesus adalah omong kosong. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa Yesus yang bangkit itu menyatakan dirinya kepada para murid, dan juga bisa berada bersama mereka selama 40 hari, 40 malam sebelum dia naik ke surga. Dalam pengalaman itu, saudara, ketegangan antara pengikut Yesus dan para tokoh-tokoh agama Yahudi semakin meningkat. Karena apa? Orang-orang Yahudi atau para imam besar dan ante-antenya telah menduga bahwa pengaruh Yesus Kristus akan berhenti setelah dia dihukum mati di kayu salib. Tetapi ternyata apa yang mereka khawatirkan bahwa Yesus bangkit terjadi dengan senyata-nyatanya. Para imam besar di Yerusalem waktu itu meminta para tentara untuk menjaga kuburan Yesus, bahwa mereka mendengar ada ucapan Yesus bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Namun penjagaan tentara itu tidak mempan menghalangi Yesus bangkit dari kuburan. Dan kebangkitan Yesus itulah yang menjadi buah sulung kebangkitan semua orang percaya yang mengikut Yesus Kristus pada nanti hari kebangkitan yang besar atau kiamat, sebelum menuju penghakiman yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus, dan sesudah itu
Orang-orang yang akan menang itu akan masuk ke surga. Itulah garis besarnya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita merayakan dengan luar biasa hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita harus bangkit juga seperti para rasul itu setelah mengalami kebangkitan Yesus Kristus. Mereka bangkit juga tanpa takut mengalami rintangan-rintangan untuk memberitakan Yesus yang bangkit itu, yang membawa kehidupan baru kepada seluruh umat beragama, kepada seluruh umat manusia, dan memperbaharui kehidupan manusia, serta melanjutkan berkat Abraham kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pahami dalam keimanan kita pokok kebangkitan Yesus Kristus yang juga dicantumkan di dalam pengakuan iman rasuli kita. Bapak Ibu Saudara, proses kebangkitan Yesus itu sebenarnya sudah digambarkan bagaimana orang bangkit atau orang Israel bangkit oleh Nabi Yehezkiel dalam kitabnya pasal 39. Roh yang dikumpul dalam empat penjuru mata angin diminta agar dinubuatkan oleh Yehezkiel kembali kepada tubuh yang sudah terbentuk, sehingga kalau tubuh itu masuk lagi roh itu masuk lagi ke tubuh yang sudah terbentuk itu, maka tubuh itu akan hidup kembali. Dan terjadilah hal sedemikian, lalu terbentuklah suatu bala tentara yang sangat besar di kalangan umat Israel. Itu gambaran kebangkitan. Namun di zaman Yesus ada orang Saduki yang tidak mau percaya tentang kebangkitan itu. Entah apa alasan mereka lah yang tahu. Tetapi mereka kurang percaya terhadap berita tentang kebangkitan orang mati atau hidupnya kembali orang mati yang sudah diberitakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan Yesus itu merupakan gambaran kebangkitan kita juga kelak di hari kebangkitan yang besar itu. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, sewaktu dia berkata, "Ya Bapa, sampai ke tanganmu lah nyawaku," katanya, sehingga dia menghembuskan napasnya, lalu dia mati. Rohnya kembali kepada Bapa. Roh itu ya tentu saja Roh Kudus yang mendiaminya selama dia bekerja menjadi manusia di dunia, sejak dia dalam kandungan sampai dia disalibkan dan sampai pada hari terpisahnya roh itu dengan tubuh Yesus Kristus pada detik-detik penghembusan napas terakhir dari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, entah berapa lama Yesus mati, kita lihatlah dalam pemberitaan Alkitab, tentu saja dia benar-benar mati, dan mati yang dimaksudkan adalah terpisahnya unsur kehidupan dari dalam diri Yesus Kristus, yakni yang berada dalam nefes saya atau Roh Kudus yang mendiami dirinya, itu terpisah kembali kepada Bapa, dan tubuhnya yang ditinggalkan oleh roh itu benar-benar mati. Dan keterpisahan itulah yang dimaksud dengan mati, walaupun beberapa lama saja. Kematian itu dialami Yesus sejak dia menghembuskan nafas terakhirnya dan sampai dia dikuburkan di suatu kuburan kosong yang belum pernah dipakai dekat Golgota. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tubuhnya terletak di kuburan itu, tapi roh Yesus menurut kesaksian kitab Petrus pergi jalan ke dunia bawah untuk membebaskan orang yang terpenjara, yang dirantai di sana. Dan setelah pekerjaan itu, pada hari yang ketiga dari kematiannya, roh itu kembali kepada
jasad Yesus Kristus yang ada di kuburan itu. Tapi jasadnya itu sudah berubah menjadi jasad yang mulia, sehingga yang bangkit dari kubur itu pada hari yang ketiga adalah tubuh Yesus yang mulia, sehingga tidak dapat disentuh sebelum diizinkan beliau, dan juga bisa tidak dilihat dan bisa dilihat apabila dia menampakkan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan kebangkitan itu dibuktikan bukan hanya dengan kuburan kosong, tetapi melalui pergaulan Yesus bersama murid-muridnya, karena dia bekerja 40 hari lagi untuk mengkonsolidasi para muridnya dalam memberitakan Injil sebelum dia naik ke surga untuk menerima tahta kemuliaan dari Bapanya di surga. Itulah gambaran Yesus Kristus, dan demikianlah kita apabila nanti bangkit. Dan apabila hari kebangkitan itu terjadi sebelum kita mati, sudah diterangkan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika 4, Bapak Ibu Saudara. Tubuh kita berganti menjadi tubuh yang mulia, bukan tubuh yang panah itu. Sehingga sebenarnya dalam merenungkan kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita harus perbaharui pemahaman kita tentang pentingnya jasad orang mati untuk kita pelihara, untuk kita jaga, untuk kita bikin semennya, pertandanya, dan lain-lain. Padahal tubuh yang dikuburkan di sana itu sebenarnya bukan lagi tubuh yang akan bangkit, tetapi tubuh yang mulialah yang akan bangkit. Oleh karena itu, setiap kuburan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, bukanlah untuk memelihara jasad orang meninggal itu, tetapi sebagai pertanda bahwa ada bagian keluarga kita yang telah bersama Yesus Kristus di surga, dan sebagai orang yang diserahkan sepenuhnya untuk dipelihara oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa Yesus bangkit? Tentu saja Yesus bangkit untuk memperbaharui semua pemahaman teologis tentang kehidupan beragama, tentang kehidupan beriman manusia, termasuk orang Yahudi dan orang-orang Yunani dan orang-orang beragama lainnya. Dari dulu sampai sekarang, berita kebangkitan Yesus selalu mengkoreksi tentang keimanan orang Kristen, tentang keimanan manusia dalam beragama, dalam mengikut Tuhan. Apabila ada orang yang menyangkal tentang kematian atau hari kiamat, itu berarti dia tidak benar-benar hidup dalam keimanan yang sebenarnya. Kita tahu hukum itu kiamat, bangkit, ada dikatakan dalam Alkitab, dan apabila seluruh orang percaya bangkit, nanti setelah trompet surgawi itu berbunyi, bangkitlah semua orang mati untuk menuju penghakiman terakhir. Bapak Ibu, dan Yesuslah atau Nabi Isa lah yang menjadi hakim pada penghakiman terakhir itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak kecewa Anda percaya kepada Yesus Kristus atau dalam nama apapun nama Yesus Kristus itu Anda panggil. Bapak Ibu Saudara, dia bangkit sebagai pertanda kemenangan atas kematian. Itulah nilai baru dari Paskah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Paskah Yesus Kristus itu kematian tidak mengena lagi kepada orang-orang percaya. Paskah orang Yahudi adalah mengundang kematian kepada orang-orang Mesir yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Memang kebangkitan Yesus Kristus juga mengancamkan hukuman berat kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya ini, bahwa siapa yang tidak percaya kepada Nabi ini, dia akan dibasmi dari umatnya, katanya. Bapak Ibu Saudara, sehingga zaman terakhir ini adalah zaman ketegasan mengikut Yesus atau tidak, saudara-saudara terkasih.
Itulah penggenapan nubuatan tentang Nabi Musa yang akan datang. Ya tentu saja seorang nabi seperti saya, kata Musa, akan tampil nanti. Dan siapa yang tidak mendengar dia dan mengikut dia, dia akan dibasmi dari umat Tuhan. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu di ayat 23. Oleh karena itu kebangkitan Yesus adalah melenyapkan kematian. Apabila orang percaya menyambut kebangkitan itu, kematian tidak akan menyentuhnya, tetapi perubahan kehidupannya dari kehidupan duniawi kepada kehidupan surgawi. Petrus menegaskan bahwa tentang Yesus yang bangkit itu telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sejak Samuel memperbaharui nabi atau nubuat daripada Musa sampai kepada nabi-nabi berikutnya. Kita tahu bahwa nabi terakhir adalah Nabi Maliaki dalam Perjanjian Lama. Dan yang paling terakhir adalah penggenapan nubuatan semua nabi itu dalam Yesus Kristus. Dan kalau ada yang mengatakan dirinya sekarang nabi sesudah Yesus Kristus, sebenarnya mereka hanya nabi yang disuruh untuk bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai nabi terakhir di dunia ini, yang disuruh dan diutus oleh Tuhan kepada dunia ini. Untuk apa dia datang? Untuk memperbaharui kembali fungsi bangsa Israel menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa, agar bangsa Israel itu tidak menjadi bangsa yang eksklusif, melainkan bangsa yang inklusif, yang membawa berkat bagi orang-orang. Memang kejahulian waktu itu sudah berubah menjadi agama yang sangat eksklusif, yang berpikir hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi kedatangan Yesus adalah merombak itu semua, mengembalikan fungsi bangsa Yahudi, bangsa pilihannya itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan itulah yang terjadi zaman Yesus, sehingga Petrus mengatakan secara bertanggung jawab bahwa zaman ini, zaman kebangkitan Yesus, telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Dan untuk itulah manusia dari manapun diajak untuk percaya, karena percaya kepada Yesus Kristus bukan merugikan dirinya, melainkan memberkati dirinya, memberkati bangsanya, memberkati umatnya, dan lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, janji Tuhan kepada nenek moyang Israel, bapak orang beriman, yakni Abraham, diberlakukan kembali ya oleh karena kehadiran Yesus Kristus dan kebangkitannya. Berlakunya janji berkat itu adalah untuk mendamaikan seluruh bangsa-bangsa yang telah berubah atau berbagai agama, berbagai aliran, berbagai kelompok-kelompok dan yang lain-lain, sehingga mereka dapat hidup damai walaupun mereka beraneka ragam dalam segala hal. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, kata Tuhan kepada Abraham. Dan itu diberlakukan kembali di dalam kebangkitan atau melalui kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus datang kepada bangsa Yahudi, agar bangsa Yahudi yang terjajah itu, yang sangat lemah itu, kembali memfungsikan dirinya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam merelevansikan berkat Abraham itu, tentu saja bangsa Israel harus mau terdepan untuk bekerja demi misi Yesus Kristus. Sampai sekarang memang sangat disayangkan bahwa orang Yahudi sangat jarang menjadi pengikut setia Yesus Kristus. Itu mudah-mudahan tidak menjadi penyesalan bagi mereka, karena sewaktu orang Yahudi menolak Yesus
2000 tahun yang lalu, 2000 tahunlah bangsa Israel menderita oleh karena penolakan itu. Mudah-mudahan negara Israel dan bangsa Israel yang ada sekarang tidak lagi menolak Yesus Kristus, dan mereka mau berpikir bahwa pemenuhan tentang nubuat Nabi yang menderita telah dipenuhi dalam diri Yesus Kristus. Orang Israel tidak bisa menangkal bahwa dalam perjanjian lama ada nubuat di Yesaya 53 tentang Nabi yang menderita, Mesias yang menderita. Bapak Ibu Saudara, mereka bisa tidak tutupi itu. Dan ada Yesus Kristus dalam sejarah kemanusiaan dari dulu, dan tidak akan ada lagi seperti dia yang menjadi Nabi yang menderita. Makanya orang Israel kita ada juga dapat sekarang ini untuk percaya kepada Yesus Kristus dan tidak lagi memusuhi Yesus Kristus seperti kakek moyang mereka di zaman para rasul ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan kebangkitan Yesus Kristus ini yang memberkati kita dan memimpin kita kembali dari segala kejahatan kita. Kita harus meninggalkan segala macam kejahatan kita dan memiliki kehidupan dengan penuh kebaikan, penuh damai sejahtera, penuh keadilan, dan itulah tugas dan tanggung jawab selaku bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang ditebus oleh darahnya, itulah yang harus dikerjakan, baik oleh umat Kristen sekarang ini, maupun oleh kaum Yahudi, maupun oleh kaum yang memang dia sebagai Nabi Isa Al-Masih. Dan tugas itulah yang harus kita tunaikan di abad 21 ini sampai kepada abad yang berikutnya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak. Kiranya renungan yang kami terima pada malam hari ini dapat mendorong diri kami menjadi berkat bagi orang lain, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih. Terimalah syukur kami. Amin.